Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Nah, pada kesempatan hari ini kita telah sampai di halaman ke-8 Iqra 2. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini pada halaman ke-8 Iqra 2 ini kita belajar huruf sambung ya, sebagaimana pelajaran sebelumnya. Nah, di sini kita akan belajar huruf A bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya. Perhatikan huruf A bertemu da. A, da. Ketika bertemu dengan huruf yang lain dan disambung, maka akan berbentuk seperti ini. Ada. Kakinya menghilang ya. Yang ini kakinya di bawah, sedangkan yang ini kakinya mengarah ke huruf yang lain ya. Maka kita baca ada. Ada. Jadi bentuk huruf A ketika bersambung dengan huruf yang lain, maka akan berbentuk seperti ini. Contohnya ini ya. Ada sama dengan ada. Kemudian huruf A bertemu ba ya, perhatikan. Ba'a. Ba'a sama dengan ba'a. Jadi ketika bersambung dengan huruf yang lain, huruf ain, maka dia akan berbentuk seperti ini ketika berada di ujung kata ya. Seperti contohnya seperti ini, ba'a. Di sini ba'a sama dengan ba'a. Ini disebut a, ini disebut juga a. Ini karena bersambung dengan kata yang lain atau dengan huruf yang lain, sedangkan yang ini terpisah-pisah ya. Baik, kita perhatikan lagi ada 3 huruf ba'ada. Huruf A ketika berada di tengah-tengah kata, maka akan berbentuk seperti ini ya. Ba'ada. Ba'ada. Jadi perlu diingat, jangan sampai lupa ini huruf A ya. Ba'ada. Ba'ada. Begitu juga nanti huruf Gha akan berbentuk seperti ini ya, sama seperti ini, hanya ditambah titik ya. Ba'ada. Ba'ada. Baik, kita perhatikan lagi contoh-contoh yang ada, kita coba praktekkan. Ra'ata. Ra'ata. Baik, kita lihat lagi ya, ketika huruf ain bertemu dengan huruf-huruf yang lain disambung bersamaan. Ta'ara. Ta'ara. Kemudian kita lihat berikutnya. Ataro. Ataro. Kemudian lanjut. Rota'a. Rota'a. Seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Abasa. Abasa. Kemudian huruf ain disambung dengan huruf-huruf yang lain. Sa'aba. Sa'aba. Kemudian ya ghadha. Ya ghadha. Huruf Gha sama dengan huruf A ya. Hanya huruf Gha diberikan titik di atas kepalanya ya. Ya ghadha. Ya ghadha. Kemudian perhatikan huruf Gha bertemu dengan atau bersambung dengan huruf-huruf lain. Ghayadha. Ghayadha. Kemudian lagi kita lihat. Hadara. Hadara. Huruf ain bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Ja'ala. Ja'ala. Kemudian berikutnya. Syataka. Syataka. Kemudian kita lihat. Nabagha.
nabagha, huruf gha ya. Nabagha. Kemudian ghayaza, ghayaza, ghayaza. Kemudian thaghafa, thaghafa. Ini huruf gha ya. Titiknya di atas. Thaghafa, thaghafa. Kemudian ataqa, ataqa, ataqa. Kemudian mana'a, mana'a. Huruf ain ya. Huruf ain di ujung. Mana'a, ini huruf na, titiknya satu di tengah. Mana'a, mana'a. Kemudian kita lanjut contoh yang lain. Huruf contoh di atas sudah kita bahas tadi. Thaqala, thaqala. Kemudian nazama, nazama. Ini huruf na ya, bukan huruf za. Titiknya di atas. Nazama, nazama. Kemudian rahaqa, rahaqa. Kemudian wasa'a, wasa'a. Huruf ain di ujung ya. Wasa'a. Kemudian azala, azala. Kemudian na'asa, na'asa. Kemudian huruf gha, wadha ya. Ghawadha, ghawadha, ghawadha. Kemudian ya ghadha, ya ghadha, ya ghadha. Baik, jadi perlu diperhatikan ya. Ketika huruf ain berada di tengah-tengah huruf-huruf sambung, maka akan berbentuk seperti ini. Begitu pula huruf gha ya, tinggal ditambah titik, maka akan berbentuk seperti ini hurufnya ya, di tengah-tengah. Seperti ini ya. Kalau di awal seperti ini, kalau di akhir seperti ini. Jadi perlu diingat ya, jangan sampai lupa. Agar ketika bertemu dengan huruf sambung yang cukup panjang, kita tidak perlu repot-repot lagi mencari yang mana huruf ain, huruf gha. Kita cukup melihat di sini, kita pelajari seperti apa ketika bercampur atau bersambung dengan huruf-huruf yang lain. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini di halaman 8 ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, kemudahan di setiap urusan kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.